Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sekarang selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang transformasi geometri. Apa itu yang dimaksud dengan transformasi? Transformasi itu adalah perpindahan. Nah, jadi kalau misalkan suatu benda itu berpindah, itu dinamakan dengan transformasi. Kalau transformasi geometri itu apa? Yaitu pemindahan bidang geometri dari satu titik ke titik yang lain, atau dari suatu posisi ke posisi yang lain. Nah, dalam transformasi geometri itu terdiri dari 4. Yang pertama translasi, yang kedua refleksi, yang ketiga rotasi, yang keempat yaitu dilatasi. Apa itu translasi? Translasi itu pergeseran. Kalau misalkan dalam kehidupan sehari-hari kita contohkan, kita sebagai manusia misalkan disuruh bergeser ke sebelah kanan. Nah, apakah saat kita bergeser, apakah kita mengalami perubahan? Apakah ada yang berubah dengan diri kita? Tentu tidak. Masih berupa tubuh kita, tidak mungkin menjadi tubuh orang lain kalau misalkan kita yang bergeser. Nah, kalau misalkan translasi yaitu pergeseran, itu biasanya yang pertama yaitu pergeseran satu titik. Misalkan dari suatu titik, kita misalkan di sini ada titik atau kita misalkan dari bentuk kartesius. Kita contohkan dari kartesius ya. Apa sih biasanya kalau anak ditanya kartesius, apa sih itu kartesius? Nah, ini yang dinamakan dengan kartesius. Kita misalkan dulu yaitu titiknya, misalkan x-nya itu 2, y-nya 1, atau mau x-nya 1, y-nya 2. Kalau di kelas pasti enak ya, kalian pasti jawab. Nah, sekarang kita akan, kalau misalkan x-nya 1, y-nya 2, berarti di sini ya. Kita misal titik A itu x-nya 1, y-nya 2. Nah, dia bergeser, misalkan titik A itu 1, y-nya 2. Titik A digeser misalkan ke sebelah kanan 2 langkah, atau 2 bergeser ke sebelah kanan 2, berarti 1, 2 di sini kan. Nah, kemudian bergeser ke bawah 3, 1, 2, 3, otomatis bayangannya ada di sini kan. Nah, dalam transformasi geometri, bayangan itu sering dikatakan dengan aksen. Nah, itu dinamakan bayangan. Berarti bayangannya itu ada di titik x-nya berapa? 3, y-nya min 1. Nah, kalau misalkan kita bentuk dalam kalimat translasi, nah berarti kan translasi, tadi ada kalimat bergeser 2 ke sebelah kanan, berarti kan positif. Kemudian katanya tuh bergeser 3 langkah ke bawah, berarti min 3 kalau ke bawah. Berarti kan kalau misalkan 2 ke kanan itu berarti ke arah sumbu x. Nah, kalau misalkan 3 langkah ke bawah berarti itu ke arah sumbu y. Nah, berarti yang atas itu untuk x, yang bawah itu untuk y. Kalau misalkan hasilnya itu tadi A aksennya berapa? A aksennya itu adalah 3 untuk x, y-nya min 1. Nah, ini contoh pergeseran, yaitu translasi. Nah, kalau misalkan kita balik ke konsep utama translasi, berarti kan A
Misalkan titik A itu berarti X, Y. Nah, ditranslasi atau bergeser, ditranslasi sejauh A untuk B dan X, untuk titik X, dan B, nah untuk titik X, untuk sumbu X, nah kalau B untuk sumbu Y. Nah, sekarang A aksen. Nah, berarti kan kalau aksen hasilnya X aksen, Y aksen. Kelihatan gak ya? Nah, Y aksen. Berarti untuk cara mencari X aksen itu sendiri, nah itu kan sama dengan X ditambah dengan A, itu nilai X aksen, dan nilai Y aksen itu sama dengan Y plus B. Nah, ini konsep pertama dari translasi, yaitu pergeseran. Sampai sini paham tentang translasi? Oke. Kita beri contoh soal. Sekarang kita masuk ke contoh. Untuk contoh yang pertama yaitu tentukan bayangan titik C, 2, X-nya, Y-nya 3. Jika ditranslasikan oleh 1, min 2. Nah, pertama yang harus kalian lakukan yaitu tulis dulu yang diketahui dari pertanyaan tersebut. Yang kita ketahui yaitu titik C, yaitu 2 untuk X, min 3 untuk Y. Dan translasinya itu 1, min 2. Yang ditanyakan adalah bayangan dari titik C. Otomatis bayangan titik C yaitu C aksen kan. Nah, maka kita akan jawab C aksen, C yang pertama, titik C nya itu berapa? 2, min 3. Kita akan ditranslasikan nilai T nya berapa? 1, min 2. Maka untuk bayangannya berarti kan 2 plus 1 untuk nilai X, min 3 atau Y ditambah B kan, berarti min 3 ditambah min 2. Maka nilai C aksen 2 ditambah 1, 3. Min 2 ditambah min 3 ditambah min 2, min 5. Jadi bayangan titik C adalah 3, X-nya 3, Y-nya min 5. Nah, contoh yang kedua. Nah, kita masuk ke contoh yang kedua yaitu garis, misalkan garis 3X plus 2Y min 4 itu sama dengan 0. Nah, ditranslasikan dengan T min 3,5. Tentukan bayangan garis tersebut. Nah, biasakan ya, terlebih dahulu kita tulis diketahui garisnya itu 3X plus 2Y min 4. Ditranslasikan, nah berarti translasinya itu min 3,5. Nah, yang ditanyakan yaitu bayangan garis tersebut. Berarti kalau bayangan yang dicari yaitu G aksen.
Pertama-tama kita terlebih dahulu menuliskan matriks dari translasi. Nah, berarti kan kalau misalkan matriks dari translasi itu kan X, Y ya. Ditranslasi. Nah, ditranslasikan oleh min 3, 5. 3 untuk X dan Y 5. Nah, ditranslasikan berarti kan yang dihasilkan yaitu X aksen, Y aksen, yaitu bayangannya. Sekarang yang ditanyakan adalah G aksen. Nah, yang ditanyakan berarti G aksen. Untuk mencari G aksen, yaitu kan mencari X aksen, Y aksen, bayangannya. Nah, bayangan dari X dan Y itu kan sama dengan translasinya itu berapa? Min 3, 5 ditambah X, Y. Nah, berarti X aksen, Y aksen itu sama dengan min 3 plus X ya. Kalau Y aksen berarti 5 plus Y. Nah, sekarang kita tulis ulang. X aksen itu sama dengan min 3 plus X. Dan untuk Y aksen itu sama dengan 5 plus Y ya. Nah, kita rubah X aksennya, kita rubah menjadi X. Otomatis kan kalau berubah jadi X itu sama dengan X aksen ya plus 3. Nah, Y aksennya juga kita rubah ya. Awalnya Y aksen sama dengan 5 plus Y, kita rubah menjadi Y. Berarti kan Y sama dengan Y aksen min 5. Nah, sekarang kita masuk lagi ke persamaan yang pertama atau yang awal. Pertanyaan yang awal yaitu 3x plus 2y min 4 sama dengan 0. Nah, sekarang kita sudah tahu bahwa nilai x itu sama dengan x aksen plus 3 dan y aksen itu sama dengan y sama dengan y aksen min 5. Sekarang kita masukkan nilai x-nya itu ke dalam persamaan. Berarti 3 x aksen plus 3 ditambah 2 dikali y aksen min 5 dikurangi 4 sama dengan 0. Berarti kan 3 dikali x aksen 3x, 3 kali 3 tambah 3 kali 3 9 ditambah 2 kali y aksen 2y aksen, 2 dikali min 5 min 10 dikurangi 4 ya sama dengan 0. Nah, sekarang kita pindahkan 3x aksen plus 2y aksen. Nah, 9 dikurangi 10 kan hasilnya min 1 ya. Min 1 dikurangi 4 hasilnya jadi min 5 sama dengan 0. Nah, sekarang kan udah berubah menjadi x aksen y aksen. Nah, ini adalah bayangan dari garis. Jadi nilai g aksen bayangannya itu adalah 3x plus 2y min 5 sama dengan 0. Seperti itu.